أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insyaallah siap Jumat pekan ganjil biidznillah. Kita masih diberikan banyak sekali nikmat, hidayah, taufik, sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah mencatat apa yang kita niatkan, kita usahakan menuju tempat yang mulia ini sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kelak menjadi hujah, pembela dan juga pemberat amal kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan mengambil faedah dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yaitu tentang bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai penghambaan diri kita kepada Allah dikotori oleh syahwat, hawa nafsu, harta, dan juga kecintaan kepada selain Allah berupa wanita, kekuasaan, jabatan dan sebagainya. Ya, siapa yang masuk ke dalam perkara itu dalam arti dia mendahulukan kecintaan selain Allah daripada kecintaannya kepada Allah, maka dia tidak sempurna ubudiyahnya. Tidak akan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar menjadi abdun khalis, abdun mukhlis dan abdun mukhlas. Tidak akan menjadi hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang murni ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala semata. Bagi yang punya kitab itu di halaman 140 masih berkaitan dengan hakikatul ubudiyah, yaitu ubudiyah hati, dan bagaimana nanti ketika seorang menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, bebas, dan bagaimana efek ketika seorang terikat hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 140 Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wal ubudiyatu limasta'badal qalba. Ini pernah kita bahas, kita ulangi lagi. Hakikat ubudiyah itu adalah limasta'badal qalba. Ubudiyah itu, penghambaan diri itu adalah ketika ada yang menawan hati kita, ada yang memperbudak hati kita. Yang memperbudak hati kita itulah yang namanya ubudiyah. Kalau yang memperbudak hati kita adalah perintah Allah, kemudian juga syariatnya, itu benar, itulah abdullah. Tapi kalau yang memperbudak kita, yaitu jiwa kita diperbudak, hati kita diperbudak oleh selain syariat, selain agama, bisa berupa diperbudak oleh harta, na'udzubillah, diperbudak oleh jabatan kekuasaan atau pangkat kedudukan atau ketenaran, atau syahwat wanita dan seterusnya, maka dialah orang-orang yang telah menjadi hamba dari apa yang memperbudaknya tadi. Kalau yang memperbudak dirinya adalah harta, maka dia budak harta. Kalau yang memperbudak hatinya adalah hawa nafsu, berarti budak hawa nafsu. Kalau yang memperbudak adalah jabatan, kekuasaan, berarti budak kekuasaan. Kalau yang
memperbudaknya adalah ketenaran, popularitas, berarti orang yang ya termasuk budak ketenaran, gila ketenaran, ingin terkenal. Atau kalau yang memperbudaknya adalah yaitu wanita, maka dialah jadi ya budak wanita, dan seterusnya. Maka inilah hakikat perbudakan, yaitu perbudakan hati. Ya, makanya dikatakan lagi oleh Syekhul Islam Taimiyah, ini pernah kita sebutkan ya dalil-dalil seperti Ta'isa Abdul Dirham dan seterusnya. Celakalah orang-orang yang menjadi budak harta itu, entah dinar atau dirham, entah rupiah, dolar, yang emas. Kalau dia sudah sampai ridho dan bencinya, senang dan susahnya gara-gara itu tadi, maka itulah dia menjadi budaknya. Ya, demikian juga ketika senang dan ridhonya kepada makhluk, apa yang diinginkan oleh makhluk, misalnya wanita, apa yang diinginkannya dia turuti semuanya. Ya, hati-hati, ini bisa menjadi ya budak wanita. Kalau apa yang diinginkan wanita itu ternyata ya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, misalnya keinginannya ini, namun hal ini ya bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya, namun dia mendahulukan apa yang diinginkan oleh wanita tadi, maka jatuhlah dia menjadi budak wanita. Demikian juga seorang istri yang memang ada kewajiban untuk mencari ridho, mencari ridho suaminya. Namun ingat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Carilah ridho suami pada hal-hal yang memang itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Namun jika suami ridho, senang, minta ini, minta itu, namun itu bertentangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, ya maka tidak boleh dituruti. Demikian juga anak kepada orang tua, ya birrul walidain, ya kalau yang diperintahkan orang tua adalah hal-hal yang ma'ruf, maka kita ya taat birrul walidain. Namun jika memerintahkan kesyirikan, yang memerintahkan yaitu maksiat, maka kita katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya demikian juga antara bawahan dengan pimpinan, rakyat dengan penguasa, ya terikat dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya taatilah Allah, taatilah Rasulnya, ya dan juga taatilah ya athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Disebutkan oleh para ulama, di situ ada kata-kata athi'u diulangi di taat kepada Allah, athi'ullah wa athi'ur rasul. Namun ketika ulil amri tidak dikatakan wa athi'u ulil amri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada penguasa, pimpinan, yaitu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang diperintahkan baik, maslahat, sami'na wa ata'na. Namun jika tidak, ya maka kita ya tidak patuh, ya tidak taat, ya karena itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah kaidahnya. Kemudian Syekhul Islam yang mengatakan wa ubudiyatul qalbi wa asruhu iyallati yatarattabu 'alaiha tsawab wal iqab. Kalau seorang sudah memperbudak hatinya, ya tertawan hatinya, inilah yang berefek pada pahala dan dosa. Kalau hati sudah diperbudak oleh hal-hal tadi, kalau itu kita serahkan kepada Allah aturannya, keridhaan Allah, kecintaan Allah dan Rasulnya, ya sunnah-sunnah nabinya, maka berefek pada pahala dan dosa. Kalau kita sami'na wa ata'na, alhamdulillah ma'jurun, ya dapat pahala. Namun kalau kita menentangnya, maka ya dia mendapatkan dosa. Ya demikian juga kalau dia ya diperbudak dengan selain yang tadi, ya maka akan berefek kepada ya pahala dan dosa. Ya kalau dia menuruti hawa nafsunya, menuruti yaitu keinginannya untuk mendapatkan harta dengan segala macam caranya, ingin popularitas, ya ingin kekuasaan, jabatan dengan menghalalkan segala cara, maka ini akan ada efek dosa dan pahalanya. Kalau itu sesuai dengan syariat, silahkan. Tapi kalau tidak, namun kita terjang saja, kita lakukan saja, maka ini akan berefek pada ya dosa. Jadi dosa dan pahala itu dari hati, dari niat, dari ketundukan. Inilah yang sering kita luput, yang harus kita ulang-ulang bahwasanya iman itu ya tiga bagian.
Ya, iman dalam hati dengan meyakini, mengakui, membenarkan, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan ya amal perbuatan. Ya, maka jangan lupakan ibadah hati, yang itu lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun semuanya penting, namun awal mulanya, pondasinya adalah hati. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau di hati itu baik, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Namun jika hatinya buruk, kotor, banyak penyakitnya, waliyadzubillah, maka akan ya tercermin dalam ya zahirnya, fisiknya, perbuatannya. Itulah hati. Makanya dikatakan ketika seorang tertawan hatinya, kemudian diperbudak hatinya, maka dia akan ya mendapatkan pahala atau dosa sesuai dengan kemana perbudakannya tadi, kemana penghambaan dirinya tadi. Kemudian fa'innal muslim law asarahu kafirun aw istaraqahu fajirun bighairi haqqin lam yadurruhu dzalika idza kana qa'iman bima yaqdiru alaihi minal wajibat. Kemudian beliau menjelaskan dengan memberikan gambaran, kalau seandainya misalnya seorang muslim dia tertawan fisiknya, yang kemarin sudah kita bahas nih, mana yang lebih menderita, tertawan hati atau tertawan fisik? Ya tertawan ya hatinya, terpenjara hatinya. Ya ini misalnya seorang muslim di penjara, fisiknya dibatasi, nggak bisa keluar, ya nggak bisa bebas, ya bahkan ditawan oleh orang kafir atau orang fajir tanpa hak, maka hal itu sebenarnya tidak merusaknya, tidak menjadikannya dia buruk, selama dia mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah kita bahas sebelumnya dari ucapan ya Syekhul Islam Taimiyah. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, idza usira badanuhu wa a'dha'uhu walakin qalbuhu taliqun muta'alliqun billah fa inna dzalika la yadurruhu. Ini kuncinya untuk menjelaskan bahwasanya yang penting itu hatinya senang, hatinya ridho, hatinya bebas, hatinya tidak terpenjara. Walaupun fisiknya dia terbatas, walaupun hartanya dia sedikit, tapi kalau hatinya ini lapang, dia menjadi orang paling ya bahagia. Ya, dikatakan jika badannya terpenjara, anggota tubuhnya yaitu tertahan, tapi hatinya bebas, inilah hakikat kebebasan. Ya, sering kita lihat mungkin penguasa, mungkin bahkan pemimpin, dia punya segalanya, namun kalau hatinya tertawan oleh seseorang, dia nggak bisa memerintah secara mutlak, nggak bisa memerintah melarang secara mutlak. Ya berarti dia bukan raja, dia bukan pemimpin, dia bukan presiden. Ya, karena dia tertawan oleh seseorang, hatinya tertawan. Makanya di sini sekali lagi, kalau hatinya dia bebas, tergantung hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, maka hal itu tidak membahayakannya, walaupun dia di penjara, ya dibelenggu dan seterusnya. Bi khilafil aks, berbeda dengan sebaliknya, idza kanat a'dhahu mutlaqatun atau wa in kanat a'dhahu mutlaqatun atau mutlaqatun atau mutlaqatan, yaitu ketika anggota tubuhnya terbebas, ya lakin qalbuhu maksurun fa hadza abdun dzalilun. Ya ketika fisiknya dia bebas, bisa kemana saja, beli apa saja, ya maka ketika hal itu terjadi namun hatinya ternyata terpenjara, maka sebenarnya dia adalah abdun dzalilun, sebenarnya dia adalah ya hamba yang hina. Walaupun dia raja, walaupun dia punya segalanya, walaupun dia punya harta yang banyak, tapi kalau hatinya tertawan, ya fisiknya bebas, bisa kemana saja, walaupun keliling dunia kemana saja bisa, ya, walaupun punya anak buah banyak, ya dan seterusnya, sebenarnya dia adalah abdun dzalilun. Itu adalah ya budak yang hina. Waliyadzubillah. Wala yanfa'uhu itlaqu a'dha'ihi wa jismihi. Tidak bermanfaat kebebasan anggota tubuhnya dan badannya itu. Sekali lagi, tidak bermanfaat kalau hatinya tertawan, hatinya terpenjara, hatinya bergantung kepada makhluk. Inilah yang harus kita bebaskan hati-hati kita. Bebaskan hanya untuk Allah saja. Serahkan kepada Allah saja. Jadilah hamba-hamba yang sami'na wa ata'na, sudah. Jadilah orang yang bahagia dengan itu. Ada perintah, ya kerjakan. Ada larangan, kita tinggalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya dapat nikmat bersyukur, kalau dapat ujian sabar,
Ya, yang dapat nikmat banyak, alhamdulillah. Kurang, belum cukup, ya sabar dulu. Ya, atau kita puas walaupun sedikit. Itulah orang-orang yang ridho. Ya, orang-orang yang qanaah, yang nanti akan kita ulang lagi. Ya, kemudian beliau mengatakan walidzalika, dari ucapan Syekh Shalal Fauzan, walidzalika lamma sujina Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa sahibu hadhihi risalah. Oleh karena itu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah penulis kitab ini dipenjara, karena kehidupan beliau itu masuk keluar penjara, bukan penjahat loh ya, ini bukan kriminalitas, bukan karena kejahatan, namun karena membela Islam, difitnah, ya difitnah oleh ya orang-orang pada waktu itu, karena beliau hidup di zaman yang hampir semua kesesatan itu ada. Beliau bantah, bahkan beliau juga perang ya melawan bangsa Tartar ya dan seterusnya. Ya, penulis kitab ini mengatakan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Ini pernah kita sebutkan di sebelumnya, semoga tidak lupa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ana ma yasna'u a'da'i. Ya, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Ya, mau ngapain musuh-musuhku? Gak akan bisa. Ya, mau menawan, mau membunuh, mau mengasingkan, ya silahkan. Makanya dikatakan, yaitu sebelumnya, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia itu sebenarnya ada surga berupa apa? Ya, ketaatan, kelezatan iman, kelezatan ibadah. Kita menikmati ibadah, ya sholat kita, zikir kita, ngaji kita, ya qanaah kita, sabar kita, syukur kita, tenang. Yaitu hakikat ya kebahagiaan dengan meraih surga dunia. Bukan surga dunia berupa ya makan-makan, minum-minum, dugem, joget dan seterusnya, bukan. Ya, siapa yang belum merasakan surga dunia ini nggak akan bisa memasuki surga ya akhiratnya. Kemudian beliau mengatakan, ma yasna'u a'da'i, apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku terhadapku. Ana jannati wa bustani, aku adalah surgaku itu sendiri dan itu kebunku ada di sadri, di dadaku. In rohtu fahiya ma'i, kalau aku pergi kemanapun ya namanya dada selalu bersamanya, surganya selalu bersamanya, kebunnya selalu bersamanya. Mau dibawa kemanapun dia akan selalu bahagia. Mau dalam keadaan susah, ya senang, lapang, sempit, semuanya selalu nempel di hatinya, di dadanya. Makanya ainama ruhtu fahiya ma'i, kemanapun aku pergi ya surga itu bersamaku. Ya, la tufariquni, tidak akan meninggalkan. Kemudian kalau musuhku inna habsi khalwah, kalau musuhku memenjara ya menawanku, maka penjara itu adalah khalwah. Penjara itu adalah apa itu khalwah? Ya, khalwah itu adalah menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, bebas, enggak ada yang ganggu sudah. Ya, enggak ada yang ganggu, ngeriwu iya bahasa kita. Sudah fokus ibadah, sholat tenang, ya ibadah tenang, ngaji tenang. Ya, tapi kita justru enggak tenangnya pas lagi dua-duaan itu. Sholat enggak tenang. Ya, kenapa? Pikiran dunia. Ya, kita ngaji enggak tenang, pikiran dunia. Kebalik. Ya, itulah gambaran orang-orang yang sudah meraih ya surga dunia. Sekali lagi, kalau mereka menawanku, menahanku, memenjarakanku, itu adalah khalwah. Ya, khalwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, ya maka pembunuhan itu adalah syahadah, syahid. Alhamdulillah, mati syahid. Ya, membela Islam, ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Wa ikhraji min baladi siyah. Kalau mereka mengeluarkanku dari kampungku, dari negeriku, ya mengasingkanku, maka itu adalah siyah, itu adalah ya rekreasi, ya bisa kemanapun ya. Maka itulah hakikat orang yang bahagia dari hatinya. Maka sekali lagi, ubudiyah itu awal mulanya, pondasinya adalah dari hati. Walaupun dia sebenarnya punya segalanya, wanita dia punya, harta punya, kemewahan punya, tapi kalau hatinya ini gak bersih, ya gak akan pernah bisa merasakan bahagia sebahagia-bahagia. Ya, makanya dikatakan ana ma yasna'u a'da'i jannati fi sadri, ya surgaku itu ada di dadaku. Li'annahu yadhkurullah wa yatlul Qur'an wa yata'ammal wa yatadabbar kitab Allah. Karena ketika di penjara beliau bisa zikir kepada Allah sepuasnya,
membaca Quran, tadabbur, ya, fahuwa murtahun fi sijn. Maka Syekhul Islam Taimiyah tenang, bahkan puas di penjara, walaupun tidak bisa kemana-mana. Tapi itu adalah khulwah baginya. Itu bagi orang yang hatinya tidak terpenjara. Tapi kalau hati seorang terpenjara, walaupun bisa kemana saja, ya sumpah terus, sempit dadanya. Ya inilah yang sekali lagi kita berusaha membebaskan, ya, perbudakan hati ini jangan serahkan kepada selain Allah. Namun tunduklah, serahkan semuanya itu hanya kepada Allah. Kalaupun kita tergantung kepada manusia, itu hanyalah wasilah. Namun ingat, ya, kecintaan dan keridhaan, ya, harus di bawah kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencintai seseorang tabiat, tapi kalau yang diinginkan tidak sesuai, ya tidak boleh dituruti. Kita boleh suka harta, mencari, tapi jangan sampai berlebihan melalaikan ibadah kita dan seterusnya dari kaidah-kaidah yang intinya carilah ridho Allah terlebih dahulu, ya, ridho, ya, dari mengikuti sunnah Nabi SAW, maka semuanya akan ikut. Sering kita ulang di majelis ini, man iltamasa ridullah, ya, bisa khotin nas radhiyallahu anhu arda anhun nas. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun itu mendatangkan murka manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan nanti manusia akan, ya, berbalik ridho kepadanya. Yang dulunya benci, dulunya nggak suka, tapi tetap istiqomah dia mencari ridho Allah walaupun rintangannya tidak mudah. Namun sebaliknya, yaitu man iltamasa ridhon nas bisakhatillah, siapa yang mencari ridho manusia dengan mendatangkan murka Allah, maka sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia, orang-orang akan benci kepadanya nanti, walaupun di awal-awal dia ridho atau manusia ridho kepadanya. Namun karena memang tujuannya adalah mencari ridho manusia, maka dibaliklah, ya, hukumannya atau balasannya kebalikan dari apa yang diinginkan. Inilah ketika seseorang, ya, menyelisihi syariat Allah, apa yang diinginkan bahagia jadi sedih, apa yang diinginkan lapang jadi sempit. Ya, sebagaimana kalau kita lihat di surat Al-Jin, ya, ketika ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada jin, inginnya aman, malah tambah bahaya, karena jin dan syaitan semakin mempermainkannya, semakin tambah kecil dia. Setannya, jinnya semakin besar, semakin menjadi-jadi. Nah, itulah akibat orang yang menyelisihi, ya, aturan Allah dan Rasulnya, dapatnya atau inginnya ini dapat malah kebalikan. Ya, demikian juga kesyirikan. Ketika seorang percaya kepada jimat-jimat dan sebagainya, inginnya laris malah, ya, sepi, inginnya bahagia, ya, malah sedih dan seterusnya. Ya, itulah ketika seorang keluar dari, ya, rel-rel syariat. Waliyadzubillah. Ya, kemudian wa yaqul sijnuhum atau sajanuhum sijnuhum li khalwah bi rabbi. Yang ini bagian dari yang sudah kita sebutkan tadi, inna habsi khalwah. Dalam riwayat yang lain, penjara, ya, bagiku itu adalah khalwah, menyendiri, ya, bisa bebas dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa man istu'bida bihaqqin idza adda haqqallahi wa haqqa mawalihi lahu ajrun. Kemudian dicontohkan lagi, jika seseorang, kalau tadi fisiknya di penjara namun hatinya bebas, ya, maka dia hakikatnya adalah Abdullah, ya, bukan Abdul Makhluk. Yang ini kalau dia di penjara, ditahan bukan dengan hak, artinya di penjara bi ghairi haqqin. Ya, ini ada orang yang di penjara tapi dengan hakin. Apa ini maksudnya? Yaitu orang yang diperbudak, maksudnya budak syar'i. Ya, ini kita tanya sama-sama, apakah perbudakan sudah dihapuskan dalam agama Islam? Apakah perbudakan itu sudah mansukh syariatnya? Sudah nggak ada lagi? Jawabannya, ya, masih ada, ya. Ya, jadi jangan sampai kita terkena syubhat budak dalam Islam sudah dihapuskan, ya. Padahal kalau kita teliti sejarahnya perbudakan itu sebenarnya sebelum datangnya Islam atau ketika datangnya Islam, jauh-jauh sebelumnya. Justru datangnya Islam itu membuat aturan-aturan yang memanusiakan tadi budak tadi. Kalau sebelumnya, ya, budak itu seperti hewan,
ya pekerjaan-pekerjaan kotor dan sebagainya. Naudzubillah. Ya seperti di bangsa-bangsa kuno dahulu, yang mereka menganggap ya manusia yang jadi budak itu seperti hewan. Namun datang Islam, mereka dimuliakan, mereka diangkat kedudukannya. Bahkan Islam menganjurkan untuk selalu membebaskan budak. Ya, kalau dalam zaman-zaman kuno dahulu, ya mereka bisa saja menjadikan seorang budak itu bukan lewat peperangan saja, tapi lewat jual beli. Ya, karena perampasan, ya, kemudian karena kefakiran akhirnya menjual dirinya jadi budak. Tapi kalau dalam Islam satu aja sebabnya, apa itu? Peperangan saja. Jadi ketika ini dalam kaidah fikih, semoga bisa diingat, disebutkan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada, beredar, ya, ada dan beredar sesuai dengan sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Kalau nggak ada sebab, nggak ada hukum. Ya, perbudakan tadi sebabnya satu, apa itu? Peperangan Islam dan orang-orang kufar yang peperangan yang resmi, ya, jihad fisabilillah dalam peperangan. Ketika ada yang tertawan, itulah jadi budak. Panglimanya tertawan, dia jadi budak. Jadi kalau memang tidak ada peperangan saat ini, perang yang melalui pemimpin Amirul Muslimin, Amirul Mukminin, ya maka tidak ada. Karena kaidahnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada, beredar ketika ada sebab. Kalau ada sebab, ada hukumnya. Kalau nggak ada sebab, nggak ada hukumnya. Sebabnya perbudakan adalah peperangan. Kalau ada perang resmi, sah ya, perang syar'i, nanti akan ada perbudakan. Kalau nggak ada perang saat ini, ya nggak ada. Bukan berarti kalau nggak ada itu berarti dihapus, tidak ya. Nah ini contohnya kalau memang ada terjadi perbudakan, dan sekali lagi perbudakan itu antara peperangan yang syar'i antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Misalnya ada seorang yang diperbudak, jadi budak ya, dengan benar, maksudnya dia tertawan ya karena perbudakan yang syar'i dalam peperangan. Kemudian dia tetap bisa dikatakan di sini, yaitu ada haqqallahi wa haqqa mawalih lahu ajrun. Dia tetap bisa mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga menuruti apa yang diperintahkan oleh tuannya, maka dia dapat dua pahala. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang perbudakan tadi, ya baik secara fisik maupun secara ya hatinya. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain, walau ukriha ala takallumi bil kufri fatakallama bihi wa qalbuhu mutmainnun bil iman lam yadurrahu dzalika. Kemudian dicontohkan lagi ketika seorang dipaksa benar-benar untuk mengatakan ucapan-ucapan kufur, namun hatinya tenang. Sekali lagi, beredarnya itu adalah di hati, porosnya itu adalah hati. Ketika dia dipaksa harus melakukan atau mengatakan ucapan kufur, ya, kemudian dia terpaksa mengatakannya, namun tetap hatinya tetap iman, maka apakah dia menjadi orang yang murtad? Apakah dia keluar dari keislamannya? Jawabannya tentu ya tidak. Kenapa? Karena dia dipaksa. Ingat ya, paksaan di sini adalah paksaan yang bisa menghilangkan nyawa. Kalau dipaksa dilempar pakai ini, ya ucapan kufur gitu, ya udah lempar aja. Ya tapi kalau pistol misalnya, ya katakan ucapan kufur, ya mau nggak mau. Ya, ini ada dua pilihan. Ya ketika kita yaitu melawannya, atau ketika sudah nggak mampu, lemah, dan ini bisa terbunuh, sedangkan ya boleh kita ya mengatakan hal itu, namun hati kita tetap ya tenang. Itu sebagaimana dalam ayat yang disebutkan. Sekali lagi ini untuk menjelaskan segala sesuatunya itu dari hati. Dosa dan pahala, iman dan kufur, munafik dan tidaknya itu dari hati. Lihat orang-orang munafik, waliyadzubillah, zahirnya, fisiknya seperti kita, ya muslim, ya kemudian seolah tunduk, namun hatinya begitu bencinya kepada Islam. Maka amalan hati itu sangat penting, yang menunjukkan Islam dan kufurnya seseorang, iman dan tidaknya seorang dari hatinya. Ya, contohnya di sini li'annal madar al-qalbi, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di halaman 141. Fala yajuzul insan an yatakallama bil kufri wa huwa mukhtar. Ya, karena
beredarnya, porosnya itu semuanya dari hati, maka seseorang nggak boleh mengatakan ucapan kufur kalau itu dia tanpa paksaan, pilihannya sendiri. Kalau dia mengatakan ucapan kufur pilihannya sendiri, maka dia jatuh ya murtad. Ya na'udzubillah. Wa idza takallama bi kalami kufrin wa huwa mukhtar fa innahu yartaddu 'anil Islam. Kalau dia mengatakan ucapan-ucapan kufur dan itu pilihannya sendiri, ya maka dia keluar dari Islam. Li'anna dzalika min nawaqidil Islam wa min anwa'ir riddah. Karena hal itulah yang membatalkan keislaman seseorang dan menjadikan dia ya murtad. Amma idza ukriha ala kalami kufrin, namun kalau dia dipaksa, sekali lagi paksaan yang mulji, paksaan yang dia membuat dia lemah, ya, paksaan yang paksanya itu taruhannya adalah nyawa, ya, bukan harta ya, yang sedikit atau pukulan yang nggak menyakitkan ya, atau hal yang lain. Jadi paksaan yang taruhannya adalah nyawa atau disiksa. Nah, seperti kisah Ammar bin Yasir. Ya, ketika dipaksa, dia disiksa harus mengucapkan ucapan kufur, dia terpaksa. Maka turunlah ayat di surat An-Nahl ayat 106-109. Ya, sekali lagi, amma idza ukriha ala kalami kufrin wa qalbuhu mutmain, ya, maka bil iman fa nataqa bi kalamil kufri li ajli takhallus bil ikrah faqat lam yafiq alaihi fi qalbihi faqad abaha Allahu lahu dzalika. Ya, jika dia terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur ya untuk bisa menyelamatkan diri dari siksaan tadi, dari azab tadi, dari orang-orang kufar, hatinya mengingkari, ya maka ini hukumnya boleh. Ya, kita lihat ayatnya, qala Allah Ta'ala man kafara billah min ba'di imani, siapa yang kufur kepada Allah setelah imannya, ya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, ya maka ini tidak mengapa. Walakin man syaraha bil kufri sadran, namun siapa yang hatinya lapang dengan kekufuran, dia ridho hatinya, ya fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim, maka baginya dia mendapatkan murka Allah dan baginya mendapatkan azab yang pedih. Ini di surat An-Nahl ayat 106. Kemudian ayat berikutnya, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada ya akhirat. Ya, kehidupan dunia daripada akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka inilah orang-orang yang dikunci mati hati mereka, pendengaran mereka dan ya penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun, sudah pasti mereka itu termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Ya, maka poinnya adalah fayubahu lil insan an yatakallama bi kalamil kufur idza ukriha alaihi. Boleh seseorang terpaksa mengatakan ucapan-ucapan kufur kalau memang paksaannya nyawa tadi, taruhannya nyawa. Namun hatinya tetap enggak ridho, ini terpaksa aja. Ya, ini bagian dari ikrah untuk menyelamatkan diri. Duna an ya'taqid dzalika biqalbi, bukan maksudnya hatinya ridho, senang, tidak. Jadi ada orang yang enggak dipaksa, ya dipaksa malah kufur dengan sendirinya. Nah, berarti double ini ya. Ya double dosanya, na'udzubillah. Nah, demikian juga kita ketaatan ini ya harus kita lakukan dengan penuh keridhaan, bukan dipaksa. Kita nggak ada yang maksa, ya. Karena Islam itu ya la ikraha fid din. Ya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan, silahkan. Tapi ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, nggak ada yang memaksa-maksa, silahkan. Mau iman silahkan, mau kufur silahkan, mau sholat silahkan, mau nggak sholat silahkan, ya mau jadi ahli tauhid silahkan, mau jadi ahli syirik silahkan. Namun ingat, kalau kita melakukan kebaikan, kita sendiri yang akan mendapatkan ya balasannya. Kalau kita keluar dengan melakukan keburukan, kesyirikan, ya kemaksiatan, kita juga sendiri yang akan mendapatkan ya akibatnya. Ya, maka Allah sudah menunjukkan, mengilhamkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal pilih saja. Namun
ya ingat ada takdir syar'i yang Allah inginkan. Semuanya Allah menginginkan hamba-hambanya masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang pernah kita sebutkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya, siapa yang enggak mau itu? Ya, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, itulah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menentangku, itulah orang-orang yang enggan, yang enggak mau. Ya, maka sekali lagi jadilah kita hamba-hamba yang melakukan ketaatan itu dengan keridhaan, bukan keterpaksaan. Atau bahkan kita naikkan levelnya lagi. Kita hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah, karena kita semuanya adalah faqirun ilallah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu adalah ya hamba-hamba yang membutuhkan Allah. Wallahu ghaniyun. Ya, dan Allah maha kaya, maha sempurna, tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Ya, kita lanjutkan. Amma man ista'bada qalbahu fasara 'abdan li ghairillahi fa hadza yadurruhu dzalika walau kana fi dhahir malikan nas. Adapun sebaliknya, jika hatinya sudah diperbudak, ya, maka jadilah dia abdan li ghairillah. Jadilah dia hamba selain Allah. Siapa atau apapun yang memperbudak hatinya selain Allah tentunya, maka dia menjadi budaknya. Yang sudah kita terangkan tadi, bisa budak makhluk, budak manusia, budak harta, ya budak kekuasaan, ketenaran dan seterusnya. Ya, yang seperti ini akan membahayakan dirinya. Walau kana fi dhahir malikan nas. Walaupun secara zahir dia adalah rajanya manusia, pimpinannya, ketuanya, presidennya. Ya, hal itu ya tidak bermanfaat kekuasaannya. Kenapa? Hatinya tertawan, hatinya diperbudak. Ya, makanya dijelaskan, idza staraqqa qalbahu li ghairillah, jika seseorang ya hatinya tertawan kepada selain Allah, diperbudak kepada selain Allah, fasara yakhsha wa yakhafu wa yarjun nas wa la yakhafu wa la yarjullah fa hadza abdun dzalilun lil khalq. Kuncinya adalah dia takutnya kepada manusia. Dia berharapnya kepada manusia, mencari ridho manusia. Ya, menjauhi murka manusia, tidak. Seharusnya kita itu adalah takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mencari ridho Allah, ya, menjauhi murka Allah. Kalau yang seperti tadi, dia takutnya ridhonya manusia, maka jadilah abdun dzalilun lil khalqi. Jadilah dia hamba yang hina kepada makhluk, menghinakan dirinya kepada makhluk, atau kepada harta, kepada kekuasaan dan seterusnya. Walau kana malikan minal muluk, walaupun, ya kata Syekh Shalal Fauzan, walaupun dia sebenarnya adalah raja, ya, presiden, pimpinan, ya, ketua dan seterusnya. Fahuwa abdun musta'badun lil makhluqin. Yang sebenarnya dia adalah hamba yang diperbudak oleh makhluk-makhluk. Ya, kenapa hal itu? Ya, li'annahu yarda lahum wa yaghdabu lahum wa yaghdabu lahum wa yuti'uhum walau fi sakhatillah. Ini ya poinnya yang penting. Kenapa disebut hamba makhluk? Karena dia ridhonya ya terikat dengan ridho makhluk. Marahnya makhluk. Ketaatannya ketaatan makhluk. Ya, walaupun sebenarnya ketaatan itu seharusnya ditujukan kepada Allah, namun kalau dia ketaatannya kepada makhluk dan mendatangkan murka Allah, seperti hadis yang tadi kita sebutkan, jadilah dia ya abdun musta'badun lil makhluqin. Jadilah dia hamba yang diperbudak oleh makhluk. Ini selalu kita ulang-ulang, dan inilah hakikat ubudiyah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ubudiyah itu adalah ubudiyatul qalbi, wal hurriyatul qalbi. Dikatakan budak itulah budak hati. Ya, dikatakan bebas itulah kebebasan hati. Ya, kalau kita bisa dua-duanya, alhamdulillah. Ya bebas fisiknya, ya bebas hatinya. Ya, itulah yang dinamakan ya yang kita selalu minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian berikutnya wal hurriyatul qalbi wal ubudiyatu ubudiyatul qalbi. Ya, kebebasan itu adalah kebebasan hati, ya, dan ubudiyah itulah ubudiyah hati. Ya, hadhihi qaidah, hadhihi al qaidah, kata Syekh Shalal Fauzan, inilah kaidahnya.
Al-hurriyah hurriyatul qalbi. Kebebasan itulah kebebasan hati. Wal a'dha taba'un lahu. Jadi perlu diingat, kebebasan itu adalah kebebasan hati, fisik ikut menyertai. Ya, maka kalau ingin bahagia benar-benar, bebaskan hati dulu. Merdekakan hati dulu. Nanti fisik akan ikut, anggota tubuh akan ikut. Ya. Wal ubudiyatul qalbi. Ya, kemudian perbudakan adalah perbudakan hati. Ya, kalau fisik hatinya sudah diperbudak, wal a'dha taba'un lahu, maka fisik akan ikut. Sebagaimana tadi, ya orang yang sudah diperbudak harta, ya hatinya tunduk, maka fisiknya akan ikut tunduk. Nah, ini bisa kita lihat semuanya, ya. Ya bisa harta, ya bisa manusia, bisa ketenaran, kekuasaan, ya atau bahkan permainan sekalipun, pekerjaan. Ya na'udzubillah. Ya kesibukan kita, kadang kita diperbudak oleh kesibukan. Kenapa? Kalau kesibukan itu ya menjauhkan kita dari ridha Allah. Kalau kesibukan itu ya mendatangkan murka Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, fal madaru 'alal qulub. Ya, porosnya, beredarnya pahala dosa, ketundukan, iman, kufur itu semuanya dari hati. Kebebasan adalah kebebasan hati, dan perbudakan adalah ya perbudakan hati. Ini sebagaimana hadis sebagai penutup, ya. Kama annal ghina nafsi, sebagaimana kekayaan hakikatnya adalah kekayaan apa? Hati, kekayaan jiwa. Ini berulang-ulang kita sebutkan. Kalau Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, hadisnya sahih tentunya, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal wa innamal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, kemewahan, ya harta benda, bukan. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwanya. Nah, moga kita mencari kekayaan jiwa, ya. Kalau dapat dua-duanya alhamdulillah, tapi kita nggak bisa milih. Ya, kalau ingin ya pengennya dua-duanya, tapi ingat semuanya itu adalah ya bagian dari qadar Allah, dan kita diminta untuk beribadah dengan rasa syukur atau beribadah dengan ya kesabaran. Ya, yang sering kita ulang juga pertanyaan antara kaya bersyukur atau miskin sabar. Pilih mana? Ya, jawabannya dalam hadis, ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika illa ya lil mu'min, atau kama qala sallallahu. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Jadi enggak peduli mau kaya miskin, yang penting kita bisa tertawa, ya. Bisa apa? Ya bisa sabar dan syukur. Kalau dia mendapatkan nikmat, ya dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia sabar. Dan jadilah orang yang kaya selain bersyukur, ya sudah harus wajar. Tapi kalau dia bisa kaya dan sabar, itu yang derajatnya naik. Kalau dia diuji dengan kemiskinan, sabar itu wajar. Tapi kalau dia bersyukur dalam kondisi miskin, nah itulah orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi jangan kita melihat kaya miskinnya, tapi sekali lagi hati, ya. Sekali lagi hati adalah sumber pahala dan dosa yang akan menaikkan derajat seseorang, dan tentunya harus diiringi dengan amal perbuatan yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah paham, ya. Allah tidak melihat harta, rupa, ya, namun Allah melihat hati dan amalan. Jangan dipotong hadisnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jangan dipotong walakin yanzuru ila qulubikum, titik, tidak. Tapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yaitu melihat hati-hati yang pertama, kemudian amalannya seperti apa. Nih, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan merenung, ya. Ini kaya hati atau miskin hati, atau yang mana? Ya silakan, ya. Cari kebahagiaan itu dimulai dari hati, ya, karena disitulah madar kulli syai'. Ya, porosnya segala sesuatu dimulai dari hati, dari bagian dari iman juga, iman dari hati, lisan, dan juga anggota perbuatan. Jadi kurang lebih mohon maaf jika ada pertanyaan dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya dari saya pribadi. Nastaghfirullah wa natubu ilaih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد